merendahkan diri untuk kembali kepadamu dengan kuasa Roh-Mu yang suci, yang hidupku jadi baru. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau arahkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita percaya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hidup kita di dalam segala apapun yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yes Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan kami berasal dari-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam. Biarlah Engkau yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Mari dengan iman-Mu nyatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang lagi terluka. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Engkau Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang mengarahkan hati kami kepadamu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya
kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami meraih kemenangan, sukacita, damai, sejahtera di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap lebih lagi memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan setiap hidup kita, memimpin hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih, sungguh mulia salib-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib beratku tak membuatmu berpaling, untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagi. Biarlah kami mau mengagumkan nama-Mu Tuhan.
sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengindahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mengerahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan memulihkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Biarlah Engkau yang akan memakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah urapan yang baru, pemakaian yang lebih dahsyat Tuhan Engkau berikan atas hamba-Mu Tuhan. Berikan dia hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh disampaikan oleh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ini. Dan saudara bisa melihat betapa cepatnya waktu itu berlalu. Tetapi Tuhan memberikan selalu kita kekuatan. Dan dari situlah kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita banyak janji-janji Tuhan. Asalkan kita perlu menurut kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus berawas di dalam hidup ini. Bahwa kita perlu melakukan nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan. Dan pada minggu ini kita masuk pada tema kita dengan khotbah seri, yaitu menjadi teladan. Yang pertama kita sudah belajar tentang teladan berbuat baik dari seorang Barnabas. Dan minggu lalu kita belajar tentang bagaimana menjadi teladan iman dari seorang Rut. Dia memperjuangkan imannya untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan. Dan sekarang yang ketiga kita mau belajar menjadi teladan dalam ketulusan dan integritas. Dan ini kita akan belajar kepada seseorang yang namanya Uria. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat apa itu ketulusan dan apa itu integritas. Arti ketulusan itu artinya kesungguhan dan kebersihan hati yang ditandai dengan hidup di dalam kejujuran. Apa itu integritas? Integritas itu adalah keutuhan, kepaduan, dan kesatuan. Nah, nilai dari integritas ini dapat dijabarkan dengan kalimat ini. Bahwa integritas itu merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan yang dilakukan dengan sebuah tindakan yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa istilah ketulusan ini itu adalah soal kesungguhan dan kebersihan hati, ditandai dengan apa? Kejujuran. Dan nilai dari integritas itu adalah merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan kita yang dilakukan dalam sebuah perilaku atau tindakan yang selaras dengan hati, nurani, dan norma-norma yang berlaku. Nah, kita akan membaca di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6, di mana disinilah nilai-nilai ketulusan dan integritas dari seorang yang bernamanya Uria. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya,
Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Iya, nama Uria disebut ini ketika pribadi ini yang tidak terkenal, yang tidak tahu di dalam kapasitasnya dalam kerajaan Daud itu sebagai apa. Tapi memang setelah ini baru kita tahu siapa Uria sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di dalam ayat 6 ini memberikan deskrip, sebuah gambaran bahwa inilah Uria yang sedang kita akan belajar persoalan ketulusan dan integritasnya. Ketika Daud dikatakan, ayat yang keempat, diberitahu bahwa Batsheba itu istri dari Uria yang ditiduri oleh seorang Raja Daud, mengandung. Maka jalan satu-satunya untuk keluar dari permasalahan ini, Daud menyuruh memanggil Uria, suami dari Batsheba. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa Daud menyuruh orang memanggil yang namanya Uria. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu Uria ini siapa. Kenapa dia menjadi istimewa dari prajurit-prajurit yang lain? Mengapa dia begitu istimewa? Karena ada yang mengandung, dan itu Daud mau melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi lihat, siapa Uria? Uria ini di dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Uriyah. Artinya Tuhan adalah terangku, atau Tuhan adalah api kekuatanku. Perhatikan, walaupun Uria ini adalah orang asing, dia adalah keturunan orang Het. Orang Het ini adalah diperintahkan Tuhan, orang Het, orang Amori, itu dan yang lain-lain, orang Kanaan, itu diperintahkan Tuhan untuk dimusnahkan. Namun kita perhatikan di sini, seorang keturunan Het, namanya Uria. Namun dari namanya dan perilakunya itu mengisyaratkan bahwa Uria ini menganut agama Ibrani. Dia adalah seorang proselit. Apa itu proselit? Proselit itu adalah orang yang masuk menjadi agama Yahudi. Nah, di sini kita perlu belajar di dalam ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Iya, ada kata-kata yang luar biasa dari seorang yang namanya Uria. Ketika dia mendapatkan fasilitas, seolah-olah dia menjadi orang yang sangat penting. Seolah-olah dia menjadi seorang yang sangat hebat di mata Daud. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Tetapi integritas dan ketulusan dari seorang yang namanya Uria itu nampak dari pemahamannya terhadap Allah orang Israel. Ayat yang ke-11 bagian A ini katakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Artinya dia sangat menghargai, dia sangat menghormati Allah orang Israel yang dilambangkan di sini dengan apa? Tabut. Nah, saudara, ini yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa
Apa yang kita perlu belajar dari seorang Uria ini? Perhatikan, yang pertama adalah dia mengutamakan kesetiaan daripada menikmati hal-hal yang bersifat jasmania. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Uria adalah kesetiaannya kepada tabut perjanjian yang ada di kemah. Yang kedua, kesetiaannya adalah setia terhadap orang Israel dan orang Yehuda yang berada di pondok-pondok. Yang ketiga, dia setia kepada tuannya, Panglima Yoab dan hamba-hamba Daud yang berada di medan pertempuran, yang sedang berada di kemah-kemah di padang pasir. Yang pertama ini perlu kita belajar dari seorang Uria. Dia tetap setia walaupun dia mendapatkan fasilitas untuk kenikmatan jasmania. Nah, perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 7 sampai 10. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya, lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu." Oh, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan perasaan kemanusiaan kita. Bukankah kita semua kepengen mendapatkan fasilitas yang demikian? Orang Israel kalau pergi berperang itu tidak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu pulang. Mereka kalau pergi berperang itu paling sedikit 6 bulan. Dan ini sudah berbulan-bulan. Yang namanya Uria ada di dalam medan pertempuran. Tetapi ketika dia mendapatkan fasilitas untuk bisa pulang dan dipanggil oleh raja. Perhatikan dengan baik. Tadi ayat yang ke-11. Dia berkata apa? "Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum. Dan setelah itu aku tidur dengan istriku. Demi hidupmu Raja, demi nyawamu Raja Daud, aku tidak akan pernah mau melakukan hal yang demikian." Ini yang pertama yang kita perlu belajar dari kesetiaan yang dasarnya karena integritas dan ketulusan dari seorang Uria. Dia mengurungkan kenikmatan jasmania demi tabut perjanjian Allah. 2 Samuel pasal 11 ayat 11a dikatakan apa lagi? Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang." Iya, waktu mendapatkan fasilitas itu untuk bisa pulang ke rumah, dan tentunya sampai di sana dia akan dimasakkan oleh istrinya dengan masakan-masakan yang terenak. Setelah itu dia bisa menikmati kenikmatan jasmania. Saya mau katakan saudara, yang satu ini yang disebut oleh Uria, bahwa apakah aku harus pulang ke rumah dan tidur dengan istriku. Ini adalah sebuah kebutuhan dari seorang manusia yang pada eksistensinya yang tertinggi. Semua manusia, inilah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan cara apapun. Tetapi dengar baik, demi tabut Allah, dia berkata, aku tidak akan melakukan yang demikian.
Saudara dengar, nilai penting tabut perjanjian ini bagi orang Israel. Itu karena tabut perjanjian ini merupakan lambang dari tempat di mana Allah datang bertemu dengan umatnya. Atau tabut perjanjian itu adalah merupakan tanda kehadiran Allah pada umatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Uria ini? Dia sangat menghargai tentang kehadiran Allah. Bahwa Allah bertemu dengan umatnya. Sehingga dia harus berani korban. Walaupun dia harus melawan perintah raja. Dan di zaman dulu melawan perintah raja itu sudah pasti masuk hukuman kematian. Tetapi seorang Uria dengan ketulusan dan integritasnya, dia setia kepada kehadiran Tuhan. Ada banyak kali kita menjadi orang percaya, kita seringkali bisa menomorduakan Tuhan demi kenikmatan sesaat dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan tubuh kita ini, daging kita ini sangat membutuhkan itu. Makanya penting dan perlu kita harus hidup benar, tulus di dalam integritas. Apa yang kita lakukan harus sama persis dengan apa yang kita omongkan. Itulah integritas Bapak Ibu. Dan ini tidak main-main. Dia sangat mempertahankan sebuah perjanjian dengan Allah. Bahwa dia tahu Tuhan menyertai dia. Dan dia tidak akan menukarkan dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Yang sifatnya kenikmatan sementara. Kita perlu belajar. Ini menjadi teladan. Ada banyak orang bisa membuang Tuhan. Cuman gara-gara harus mendapatkan pasangan. Ini sangat meremehkan Tuhan. Bukankah Tuhan kita yang sudah menjaga kita, membesarkan kita, bahkan menyelamatkan kita? Ada banyak orang yang tidak mau melihat nilai-nilai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, yang kedua, di dalam kesetiaan seorang Uria, dia mengurungkan kenikmatan jasmani demi saudara-saudara seperjuangannya. Dibaca lagi 2 Samuel 11 ayat 11a. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Iya, tabut serta orang Israel dan orang Yahudi diam dalam pondok. Masakan aku harus pulang ke rumahku dan makan minum dengan istriku dan tidur dengan istriku. Aku tidak akan melakukan itu, ya tuanku Raja Daud. Dia mengurungkan kenikmatan jasmaniah demi saudara-saudara seperjuangannya. Ini penting. Bahwa seperjuangan kita, saudara-saudara seiman kita, perlu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan apa? Kita mulai menurunkan. Kita mulai meniadakan egoisme kita. Seringkali kita karena egois kita mau menang sendiri. Ada banyak saudara-saudara seperjuangan kita, saudara-saudara seiman kita, itu bisa gugur karena perbuatan kita. Tapi kita belajar dari seorang yang namanya Uria. Dia berani meninggalkan hal-hal yang kelihatan itu menguntungkan dirinya. Tetapi dia tahu orang Israel dan orang Yehuda berada di pondok, berada di tempat yang tidak enak. Sekarang apakah aku harus enak sendiri pulang ke rumah istriku dan makan minum, menikmati hal-hal yang jasmania? Bapak Ibu, ini perlu dan penting kita di dalam sebuah perjalanan. Apakah itu dalam bergereja, apakah itu dalam berkomsel, apakah itu di dalam kegiatan sehari-hari dengan saudara-saudara seiman kita.
Sudahkah kita mulai menurunkan, mulai membuang akan apa yang menjadi egoisme kita? Ini penting supaya kita bisa maju bersama. Saya pastikan kalau Tuhan datang kedua kali, orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang tidak mementingkan egonya masing-masing, mereka pasti akan berkumpul dalam suatu kenikmatan bersama dengan Tuhan ketika Dia datang. Yang ketiga, kita harus belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Uria ini sangat memberkati di dalam hidup kita, bahkan memberkati saya. Kenapa? Karena saya mulai belajar lagi apa itu menghargai teman-teman seiman, teman-teman seperjuangan. Karena ada banyak orang tidak mau melakukan itu karena hal-hal yang sifatnya jasmania. Makanya ada contoh yang dilakukan oleh seorang Filemon kepada seorang anaknya yang namanya Onesimus. Onesimus ini adalah pembantu di rumahnya Filemon. Tapi karena dia berbuat salah, ada kemungkinan tafsirannya Onesimus mencuri di rumahnya Filemon. Dan akhirnya Filemon membawa dia ke penjara. Dan di penjara inilah dia bertemu dengan seorang yang namanya Paulus. Dan Paulus membimbing dia. Dan Paulus tahu ketika dibimbing dia mau menerima Tuhan. Dia mau berjuang bersama dengan Paulus. Sehingga Paulus merasakan bahwa kehadiran Onesimus itu sangat membantu dia pada saat ada di penjara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sudah baik karakternya, sudah memiliki ketulusan, dan dia berkata kepada Filemon di dalam Filemon pasal 1 ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Iya, ini permintaan dari seorang Paulus kepada Filemon. Memang dulu dia tidak berguna, nanti saudara baca ayat berikutnya. Dulu memang dia tidak berguna untuk engkau karena dia mencuri barang-barangmu. Tapi di sini dia sangat berguna karena membantu aku dan dia sudah percaya kepada Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, inilah yang membuat saya ingin menerjemahkan, inilah nilai-nilai yang disampaikan oleh Uria. Dia tahu bahwa dia harus menjaga persekutuan dengan teman-temannya yang lagi berperang. Galati pasal 6 ayat 10 katakan berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lagi-lagi perkataan seiman. Ini perlu kita perjuangkan Bapak Ibu. Di musim-musim COVID seperti begini, banyak yang terpapar. Apakah saudara sudah saling menguatkan? Mungkin saudara tidak memberi dia dengan materi, tapi paling tidak saudara bisa memberi saudara-saudara kami yang sedang terpapar dengan doa-doa kita, supaya dikuatkan. Nah, yang ketiga, bagaimana Uria mengurungkan kenikmatan jasmania demi pemimpinnya. Baca lagi 2 Samuel 11 ayat 11a. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Iya, jadi tuannya Yoab, si panglima tentara Israel ini, berada di kemah-kemah, berada di padang gurun, mereka sedang berjuang. Dia meninggalkan kenikmatan jasmania karena dia ingat pemimpinnya. Bukankah ini penting untuk kita? Bahwa pemimpin kita yang memimpin hidup kita secara kerohanian, mereka bisa menikmati Tuhan. Karena ada pemimpin-pemimpin yang berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya ketemu dengan teman saya. Dia sekarang menjabat di MPP di Sinodi GBT. Dia datang ke rumah. Dia bilang sama anak-anaknya, "Nak, inilah Om Abraham
adalah pembimbing, pembina rohani papa sama mama. Saya bangga. Kenapa? Karena ada sebuah pengakuan. Dia harus pergi ke Surabaya, tapi dia menyempatkan diri untuk datang ke rumah saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Seringkali kita tidak menghiraukan mereka. Mereka butuh doa-doa saudara. Tinggalkan sedikit kenikmatan jasmaniamu demi pemimpin-pemimpin rohanimu. Yang kedua, Uria tetap teguh di dalam kebenaran. 2 Samuel pasal 11 ayat 13. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Iya, ketika sekali lagi dia ditawarkan oleh yang namanya raja untuk memberikan dia fasilitas kenikmatan. Tetapi sekali lagi Uria tetap mempertahankan diri. Dikatakan ia tidak pergi ke rumahnya. Daud memanggil dia, cara bagaimana untuk bisa membuat orang ini rontok dari pendiriannya yang teguh sebagai orang yang tulus dan sebagai orang yang punya integritas. Ternyata Uria mendasari hidupnya dengan kebenaran. Caranya, walaupun Uria disogok dengan makanan dan minuman raja, tetapi dia tidak beralih dari kebenaran yang sudah dia dapat, bahwa tabut Allah ada di pondok-pondok, tabut Allah ada di kemah. Apa yang aku harus lakukan? Makanya Bapak Ibu, kebenaran ini menjadi kekuatan dari setiap kita. Semasa kita terus memakai kebenaran dalam hidup kita, hidupmu pasti akan aman. Engkau tidak akan termakan suap oleh hal-hal yang bersifat jasmania. Engkau tidak akan termakan oleh hal-hal yang bisa menguntungkan diri sendiri. Kenapa? Karena ini penting. Karena kita perlu belajar. Kita sudah dibenarkan oleh iman. Makanya kita harus mempertahankan iman kita dengan hal-hal yang bersifat benar. Roma pasal 5 ayat 1 katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa orang tidak bisa termakan suap? Pertama, hidupnya didasari kebenaran. Yang kedua, hidupnya ada di dalam damai sejahtera Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau punya damai sejahtera, banyak orang menukarkan damai sejahtera dengan materi. Setelah materinya habis, damai sejahtera hilang. Tetapi perhatikan, Uria mengerti bahwa dia harus mempertahankan kebenaran ini. Yang dia tahu, yang dia lakukan, dia penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Yang ketiga, tetap teguh dalam kejujuran. 2 Samuel 11, 14, 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya terbunuh mati. Wah, ini perlu kita belajar Bapak Ibu. Apakah kita masih teguh di dalam sebuah kejujuran? Daud sudah tidak berdaya untuk mensiasati seorang yang punya ketulusan dan integritas seperti Uria. Akhirnya keputusannya adalah dia menulis surat kepada Yoab panglimanya. Dan di dalam surat itu berisi, Yoab, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian engkau boleh mengundurkan diri supaya ia terbunuh mati. Di mananya yang kita perlu belajar dari Uria di dalam kejujuran ini?
3 alasan seharusnya Uria bisa membuka surat itu waktu di dalam perjalanan. Kenapa? Uria dipanggil pulang oleh raja dan hanya untuk suruh ke rumah membasuh kaki. Ini kan perlu dibuat pertanyaan. Sudah begitu masih dikasih hadiah. Bukankah dia belum berbuat apa-apa? Orang Israel belum mengalami kemenangan. Yang ketiga, dia diajak oleh raja makan dan minum. Kalau diajak raja makan dan minum, itu berarti tandanya orang itu orang yang istimewa. Dan seharusnya setelah raja menitipkan surat, dia perlu curiga. Dan bisa dia membuka surat itu. Dan dia tahu kalau dia yang disasarkan untuk dibunuh, dia bisa buang surat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tidak dilakukan oleh Uria. Why? Kejujuran Uria bisa mengalahkan semua kecurigaan tentang tindakan raja yang sebenarnya mencurigakan. Ini yang saya berikan catatan kepada saudara. Orang yang tulus dan berintegritas tidak pernah mencurigai perbuatan licik orang, walaupun itu dapat merugikan dirinya sendiri. Perhatikan ya Bapak Ibu, kejujuran itu menjadi penting dalam hidup kita. Selagi engkau jujur, itulah ciri tanda engkau orang yang tulus. Yang keempat, Tuhan menghargai orang tulus dan berintegritas. Sesudah Uria mati, Tuhan mengingat Uria. Apa yang Tuhan ingat? Tuhan menghargai Uria dengan keputusan akan menghukum Daud. Ketika Daud dipanggil oleh Nathan, bahwa engkau dan keluargamu akan kena hukuman. Saudara bisa membaca itu dalam 2 Samuel 12:9 sampai 14. Bahwa engkau akan hidup dan keluargamu akan terus dikejar oleh pedang dan selanjutnya. Bapak Ibu, yang kedua, Uria dimasukkan dalam bagian dari 30 pahlawan elit Daud. Tadinya kita tidak tahu, karena dia adalah orang kafir, orang Het yang bukan umat Allah. Tetapi ketika dia mati, Daud menempatkan dia menjadi salah satu pahlawan, 30 pahlawan elit di dalam pasukan daripada Daud. Yang ketiga, dalam pemandangan Tuhan, Daud salah satu raja yang tidak menyimpang seumur hidupnya. Kecuali kata firman Tuhan, 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Persoalan Uria. Jadi Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu. Tuhan tetap menjaga orang sampai mati. Mungkin kita berkata, kenapa harus mati? Tapi itulah cara Tuhan untuk menghormati kita, orang-orang yang percaya. Tuhan adalah hakim, jadi jangan kita membalas. Mungkin kita mati, tetapi Tuhan yang akan membalas. Ibrani pasal 10 ayat 30 katakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Iya, biarkanlah orang yang punya integritas dan ketulusan tidak akan membalas dengan caranya sendiri. Tetapi Tuhan adalah pembalas. Dia yang dapat membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik atau tidak baik, itu kata Tuhan. Biarlah kita hidup dalam ketulusan dan tetap punya integritas supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan sebuah lagu. Mulialah salib-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik bagi kami. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib beratmu tak membuatku berpaling, untuk membelaku
Saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah, siapkan roti dan anggur. Biarlah kita mau memeteraikan firman Tuhan dengan tubuh dan darahnya, supaya kita orang-orang yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita akan terus hidup di dalam ketulusan, karena Tuhan sudah membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kita tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang sifatnya kenikmatan yang sesat, tapi biarlah kita terus berpandang kepada tamu Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam diri. Haleluya. Ya salibku. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pegang roti di tangan kanan, tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, inilah tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan karena kami. Kamilah yang sepatutnya menerima hukuman dari Engkau, karena kami yang sudah melanggar. Kamilah yang sudah berbuat jahat, kamilah yang sudah berbuat dosa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Engkaulah yang memikul segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah perbuatan-Mu yang baik, yang menyelamatkan kami, selalu menjadi ingatan di dalam hidup kami, bahwa Engkau sudah melakukan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Tunjukkan kepada Tuhan, dan biarlah Dia melihat perubahan hidupmu, dan Dia akan menyucikan engkau. Dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan anggur. Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, biarlah kita mau bersekutu dengan darah Tuhan, karena darah yang mulia inilah yang telah menebus kita. Hari ini kita diselamatkan. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu, tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, inilah darah-Mu yang suci, kudus dan mulia. Engkau sudah curahkan ke bumi demi dosa pelanggaran kami. Dan biarlah kami selalu mengingat bahwa inilah pengorbanan terbesar dari diri-Mu untuk kami, sehingga kami yang harusnya binasa, kami menjadi selamat. Kami yang harusnya mati menjadi hidup kembali oleh karena perbuatan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan. Tuhan,
Inilah tangan-tangan yang terangkat, yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, yang sudah menebus, yang sudah membersihkan, yang sudah memurnikan, bahkan sudah menguduskan kami semua hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami tahu, kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka segala penyakit kami, apapun yang kami derita, kami katakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dan engkau hari ini engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman, dan semua kebutuhan apapun yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan cukupkan bagimu. Terima kasih Roh Kudus buat semua kami yang sudah menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah bersekutu di dalam firman-Mu. Kami sudah bersekutu di dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu Engkau berkenan atas semua ibadah kami hari ini. Dan biarlah Engkau memberkati akan saudara-saudara hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati segala berkat jasmani yang datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka menikmati semua, karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berkati akan keluarga mereka masing-masing, anak cucu menantu mereka, orang-orang yang berada di rumah mereka. Biarlah mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan. Mereka akan menikmati seluruh kepenuhan berkat Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Mereka yang dalam tekanan ekonomi dan rumah tangga, berikanlah mereka jalan keluar bagi Tuhan. Semua untuk Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan mereka berkat yang melimpah. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, biarlah terima kasih dari Tuhan, berkat Tuhan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita semua selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Pengumuman. Minggu depan pada tanggal 13 Maret 2022, ibadah raya Minggu akan dimulai secara onsite dan bertempat di gereja dengan 3 sesi ibadah yang berbeda. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah ketiga pukul 4 sore. Dimohon Bapak Ibu Saudara untuk datang beribadah sesuai dengan jam yang sudah terdaftar. Demi kebaikan bersama, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai gejala penyakit seperti batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, tubuh radang, atau pegal, disarankan untuk tidak datang ke gereja dan tetap berada di rumah sampai sudah sembuh, sehingga boleh kembali ke gereja dan beribadah bersama. Jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakailah masker dengan benar untuk mencegah penularan COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera di layar kaca Anda atau dengan cek link QR Code di deskripsi di bawah. Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa membawa persembahan langsung ke gereja melalui Bapak Rio. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.